Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada siang hari ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Ejaan dalam Bahasa Indonesia. Adapun dari kelompok kami yang beranggotakan saya Iksan Pratama sebagai moderator dan Mita Farela sebagai pemateri, Nisa Adilia sebagai pemateri, M. Takiuddin sebagai pemateri, dan M. Akbar sebagai pemateri. Kita langsung masuk kepada pemateri. Materi yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh Mita Farela. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang ejaan, sejarah, dan prinsipnya. Yang pertama ada pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang mempunyai aturan bahwa menuliskan bunyi atau ucapan dalam bahasa itu dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Sedangkan di dalam KBBI, ejaan merupakan kaidah yang mengatur perlambangan bunyi, ujar, tata cara penulisan kata, penulisan kalimat, dan tanda bacanya. Kemudian ke sejarah ejaan. Ejaan bahasa Indonesia itu mengalami perubahan dalam kurun waktunya 114 tahun, yakni dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015 saat ini. Pembaharuan ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami 7 kali perubahan seiring kebijakan pemerintah. Bahasa Indonesia merupakan varian dan perkembangan dari bahasa Melayu yang telah dipakai sejak abad ke-7. Bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan pada saat Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diakui secara yuridis pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya itu ada 4. Yang pertama ada prinsip kecermatan. Nah, prinsip kecermatan ini merupakan sistem ejaan yang tidak boleh mengandung kontradiksi. Kemudian prinsip efisiensi. Prinsip ini disepakati secara bersama untuk menghemat tenaga dan pikiran dalam berkomunikasi. Selanjutnya, prinsip keluasan, yaitu kemampuan beradaptasi seiring perkembangan zaman. Dan yang terakhir, itu ada prinsip kepraktisan, terkait dengan penggunaan tanda diakritik, yaitu tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf tersebut. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mita Farela yang telah menyampaikan materi. Lanjut ke pemateri selanjutnya, Nisa Adilia yang akan membawakan materi ketiga dan keempat. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama tentang perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang pertama dipakai adalah ejaan Van Ophuijsen yang dipakai pada tahun 1901 sampai 1947. Ciri ejaan ini adalah huruf J yang dibaca Y, huruf OE yang dibaca U, dan huruf TJ yang dibaca C. Selain itu, ejaan Van de Ophuijsen juga menggunakan banyak tanda baca seperti koma ain, koma wasal, dan tanda trema. Penggunaan tanda baca ini biasanya digunakan ketika mengindonesiakan kata-kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya, ada ejaan Soewandi yang dipakai pada tahun 1947 sampai 1956. Beberapa perubahan penting dalam ejaan Soewandi, diantaranya adalah huruf EO menjadi U. Misalnya, tutup menjadi tutup terdapat pada PPT. Selanjutnya ada huruf E, tidak perlu ada penambahan garis di atasnya, misalnya beras, merah, dan bebas. Bunyi sentak diganti dengan huruf K, misalnya
rakyat menjadi rakyat. Kata-kata baru yang dalam bahasa asalnya tidak memiliki pepet, maka dalam bahasa Indonesia pun tidak diberi pepet, misalnya sastera menjadi sastra. Selanjutnya, ada ejaan pembaharuan yang dipakai pada tahun 1956 sampai 1961. Ejaan pembaharuan dimaksud untuk lebih menyempurnakan ejaan Swewandi. Ejaan ini membuat standar satu fonem menjadi satu huruf. Yang keempat ada ejaan Melindo, Melayu Indonesia, yang dipakai pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini didasarkan pada keinginan untuk menyatukan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Sebagai dua negara yang sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, sebagai dua negara yang sama-sama menggunakan bahasa Melayu, kedua negara ini bersama-sama ingin menyeragamkan ejaan dalam penggunaan bahasa pada kedua negara ini. Selanjutnya, ada ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Ejaan ini disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia, Departemen P dan K. Ejaan ini belum sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari pihak publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Selanjutnya, yang terakhir ada ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD yang dipakai pada tahun 1972 sampai sekarang. Mulai tanggal 16 Agustus 1972, pemerintah Indonesia menetapkan ejaan baru, yaitu ejaan LBK yang telah disempurnakan. Kemudian dikenal dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Beberapa perubahan penting EYD diantaranya adalah yang pertama, cara membaca abjad dari A, B, C, D menjadi A, B, C, D. Yang kedua, kata majemuk ditulis terpisah, misalnya kamar tidur. Yang ketiga, peresmian huruf asing seperti Z, F, dan V. Yang keempat, penjelasan pemenggalan kata di dalam konsonan, misalnya April dan anggur. Materi selanjutnya yaitu tentang pemakaian kata ejaan bahasa Indonesia. Di antaranya adalah kata dasar, yaitu ditulis berdasarkan satu kesatuan, misalnya buku itu sangat menarik. Yang kedua ada kata turunan, imbuhan awalan atau akhiran, ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Yang ketiga ada bentuk ulang, yaitu bentuk ulang ditulis dengan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dan yang terakhir ada gabungan kata, yaitu unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk, ditulis terpisah, misalnya kata gantiku ditulis dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata ganti tersebut diberikan penghubung jika digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Misalnya, KTP-mu, SIM-mu, dan STNK-mu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Nisa Adelia. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh M. Taqiyuddin, materi yang kelima. Materi kelima yaitu penulisan huruf ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf kapital, beberapa kaidah dan pemakaian serta penulisannya. 1. Dipakai sebagai huruf pertama dalam setiap kalimat. 2. Dipakai huruf pertama untuk hal yang berkaitan dengan keagamaan. 3. Dipakai huruf pertama petikan langsung. Dipakai huruf pertama untuk menyertakan gelar kehormatan, gelar keagamaan, gelar keturunan yang diikuti dengan nama orang. Terima kasih kepada M. Taqiyuddin. Kita lanjut ke materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh M. Akbar. Baiklah, kepada moderator, saya akan menyampaikan materi yang keenam, pemakaian huruf ejaan dalam bahasa Indonesia.
Ejaan bahasa Indonesia sudah menggunakan 26 huruf dari A sampai Z. Di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Abjad, konsonan, diftong, gabungan huruf, dan pemenggalan. A. Pengertian huruf abjad. Suatu perkumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum dan baku. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia adalah huruf A sampai Z. Selanjutnya, huruf vokal. Huruf vokal atau huruf hidup adalah di dalam ciri khas dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada udara yang terkumpul di dalam glotis atau pangkal tenggorokan. Suara vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf A, I, U, E, O. C. Huruf konsonan. Huruf konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal. Dengan kata lain, direalisasikan dengan obstruksi. Jadi huruf-huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya yang D, huruf diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut dengan diftong. Apabila menghasilkan suatu bunyi saja huruf diftong yang dilambangkan dengan ai, au, oi. Misalnya pandai, saudara, dan amboy. Yang E, gabungan huruf konsonan. Penggabungan dua huruf konsonan tertentu yang membentuk suatu intonasi yang baru. Ada 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu eng, nye, dan sai. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya, khusus, nyata, ngilu, dan syarat. Terima kasih. Mungkin sekian materi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Akbar yang telah menyampaikan materi. Kita beranjak ke sisi yang terakhir, yaitu sisi penutup. Sebelum saya tutup, saya mewakili dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi yang masih banyak yang salah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.